sekarang di SMP Bahtera. Alhamdulillah. Nah nanti saya kira supaya menghemat waktu langsung aja Pak ya, langsung aja ke perkenalan dan kemudian nanti apa yang ingin disampaikan. Ya saya Bebe, kebetulan saya wakil kepala sekolah Berdina Kebudayaan. Salam hormat dan izin dari Ibu Kepala, karena kebetulan sedang ada di Nasumar, beliau itu sedang Bu Sri sedang ada di Nasumar. Terima kasih, saya kira anak-anak siap ya untuk menerima materi. Masing-masing agar bisa semua materi yang disampaikan bisa jadi bahan untuk kita dalam kehidupannya. Terima kasih, saya persilakan pada Bapak Gubernur. Kami sudah diberikan waktu seluas-luasnya oleh Pak Bebe. Mau berapa jam? Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1. Ada yang sampai pulang coba, Ini manggilnya kakak atau bapak? Bapak ya? Bapak. Oh, baik. Karena saya di rumah juga punya anak, jadi bapak. Kalau di rumah juga punya keponakan, ya panggilnya om. Saya nggak punya ini, nggak punya kakak. Sesuai dengan judul dari sekolah, saya diminta untuk menjadi narasumber terkait dengan judulnya itu membangun remaja yang berkarakter. Nah, sebelum saya memulai nih terkait dengan materi, ada yang tahu apa itu artinya remaja? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Bella Insya dari kelas 7B Romantisme. Aku akan kasih tahu tentang pengertian remaja. Remaja adalah anak-anak yang tumbuh menjadi dewasa. Biasanya kalau remaja itu umurnya 13 sampai 21. Saya Muhammad Rahmanyanto dari kelas 4 A Sosialisme. Remaja itu adalah sebuah manusia yang berumur 13 sampai 18 tahun. 13 sampai dengan 18. Ada yang tahu nggak kenapa berbeda? Iya, karena ada perbedaan. Kenapa ada perbedaan itu? Kenapa? Why? Hah? Menurut saya perbedaan itu terjadi karena orang-orang yang berbeda terekspos kepada konten yang berbeda-beda. Jadi misalnya pengetahuan saya nggak tentu. Dia akan menyampaikan bahwa remaja itu 13 sampai dengan 18 tahun. Siapa tadi? Haura ya, mengatakan dari 13 sampai 21 tahun. Dua-duanya benar, karena di Indonesia mengenal hukum. Nah ini di Undang-Undang Sistem Peradilan Anak disebutkan bahwa anak itu atau remaja itu usianya 13 sampai dengan 18. Tapi di hukum perdata yang warisan dari kolonial itu disampaikan bahwa yang dimaksud dengan dewasa itu sampai dengan usia 21 tahun. Hanya di kita mengenal ada dualisme peraturan perundang-undangan yang berbeda. Nah, karena ini kaitan dengan masalah remaja, dulu remaja itu diatur secara umum kalau di aturan peraturan perundang-undangan. Misalnya kalau ada remaja atau anak melakukan kejahatan atau tindak pidana, dulu diatur di dalam KUHP, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diatur secara khusus di pasal 45. Jadi dulu kalau remaja melakukan tindak pidana atau melakukan kejahatan,
bisa perbuatan yang dilakukan oleh remaja tersebut. Polisi bisa memberikan kebijakan atau diskresi dengan mengembalikan kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, ini masih bicara KUHP yang orang tersebut melakukan kejahatan menggunakan narkotika. Jadi tidak dikembalikan kepada orang tua, dia harus direhab dulu karena dia mengkonsumsi narkoba. Nah, dengan lahirnya undang-undang tentang peradilan anak, sekarang ini penanganan anak atau remaja ini berbeda. Adik-adik, di Polsek kami belum punya yang namanya PPA. PPA ini penyidik penyidik anak. Jadi nanti kalau misalnya adik-adik melakukan tindak pidana atau kejahatan, nanti yang menyidiknya ada dari satuan PPA, unit PPA. Nah, nongkrong nggak? Ada yang suka nongkrong tuh di perluasan kalau malam minggu tuh. Ayo siapa ayo yang suka nongkrong di perluasan? Yang disebut remaja itu suka berkelompok. Makanya di sekolah ada kelompok belajar. Makanya pihak sekolah ini tahu sifat remaja salah satunya ingin berkelompok. Kalau misalnya ingin berkelompok itu tidak dimanage dengan baik, tidak dikelola dengan baik, akan ada pengaruh-pengaruh yang kurang baik yang bisa mempengaruhi sifat daripada remaja. Kita ke depan lah, bukan lagi ngomong yang kata orang gimana ya? Nah, jangan mulai hari ini yang pencinta alam itu lintas medan dan seterusnya itu juga memerlukan kekuatan fisik. Jadi yang dibangun bukan hanya tadi ilmunya, tapi juga emosinya. Karena remaja ini emosinya masih labil, akan menjadi remaja yang berkarakter. Karena bukan hanya IQ, SQ-nya juga harus. Kalau kita pintar secara akademik, tapi emosinya dengan temannya berantem, dengan guru juga melawan, itu juga bukan bagian daripada remaja yang berkarakter. Jadi remaja yang berkarakter harus punya 3 ciri. Yang pertama apa? Attitude. Kedua, kan cerdas itu ada tadi 3, intelektual, spiritual, emosional. Kalau attitude kemana? Jadi Polsek Arca Manik ini, kalau setiap malam kami ini menggelar personil Polri untuk melakukan kegiatan patroli. Jadi kami menelusuri jalan di wilayah kami di Arca Manik. Kami kalau malam minggu sering menemukan ada remaja nongkrong-nongkrong, kemudian ada di antaranya yang meminum minuman beralkohol. Orang tua dilarang tidak? Oleh ibu guru, bapak guru dilarang tidak? Jadi yang dilarang itu jangan dilanggar. Tapi kami paham kalau namanya remaja tadi punya sifat ingin tahu, ingin mencoba. Jadi kalau orang tua sudah tidak ada lagi kenakal-nakal ya. Nah, ada yang lain punya pendapat? Faktor lingkungan. Ya, betul nakalan remaja. Kenapa remaja jadi nakal? Karena sifat remaja tadi ya. Sifatnya ingin tahu, berkelompok. Ada lagi mencari identitas diri. Kemudian pengen ada pengakuan. Mereka di lingkungan ada orang baik kita ya, di perempatan itu lingkungan kita ada yang tidak sehat, ada orang jual minuman keras, ada juga lingkungan kita yang prostitusi. Waktu kita banyaknya di sekolah, padat sekali materi, alasan tidak ada guru, tidak ada kegiatan, akhirnya dia pukul meja. Apa kan? Itu ada yang berapa jam juga tuh dari sekolah ke rumah, ada yang 5 menit yang dekat, yang 10 menit, yang 2 jam, yang rumahnya jauh. Di waktu itu juga ada peluang lingkungan bisa
disebut dengan apa, lingkungan mendukung terjadinya penyimpangan perilaku remaja. Penanya pertama dari Ramadan ya? Iya. Remaja suka tawuran. Kenapa tawuran? Jadi baik, pertanyaannya bagus tapi jawabannya yang sulit. Jadi kenapa remaja tawuran? Tadi tawuran ini faktor penyebabnya jelas. Jadi kadang kita ada ego yang saya SMP Patra ketemu dengan SMP A, di jalan ini ejek-ejek kan saling apa, merasa bahwa kita yang paling bagus. Apa dikatakan kalau sama teman yang bodoh, yang ada tamunya beda. Kalau sama teman yang beda, apa gimana? Agama di Indonesia itu agama bukan hanya Islam, ada Kristen, ada dan nilai-nilai kehidupan dan menempatkan dalam perilaku sehari. Tapi kecerdasan ini pengetahuan secara umum ya, kalau secara Islam lebih kepada kegiatan ibadah kita. Cerdas spiritual menurut Islam berbeda dengan pengertian cerdas spiritual secara umum gitu. Jadi kalau anak melakukan kejahatan tidak bisa lagi diperlakukan seperti dulu. Terakhir ada lagi karakternya yang ngaco, namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aceh dari kelas 8. Kenapa remaja banyak yang mabuk? Ini terakhir ya, Aceh terakhir ya. Sudah jam 11. Tadi pertanyaan, kalau ada orang tua menyuruh anaknya mencuri gitu, salah siapa? Salah orang tua. Salah orang tua. Ada nggak orang tua yang nyuruh anak mencuri? Nggak ada. Perasaan kami jadi polisi sudah puluhan tahun belum ada. Ada? Di negara mana? Orang jahat. Jadi orang tua, tapi bukan orang tua kandung. Insya Allah kan tidak mungkin menjerumuskan anaknya. Karena sejahat apapun orang tua, pasti yang terbaik untuk anaknya. Ustaz itu memberikan apa namanya, nasihat ya, memberikan tausiah, jangan mencuri, jangan membunuh, ya, jangan berbuat jahat. Tapi ketika orang itu dia melakukan tugas pengaturan lalu lintas biar orang bisa ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat, itu ibadah bukan? Tapi ada yang mabuk cinta aja. Banyak kan? Nah, ketika misalnya ada lagi operasi diberhentikan, dibilang mana tidak sama polisi itu? Mana? Padahal mau ke sekolah. Cukup ya? Dilanjut Pak, nanti udah sholat. Baik, kalau tidak ada adik-adik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan, kita obrolkan bisa bermanfaat menjadi generasi emas ya, adik-adik ini menjadi generasi muda yang berakhlak, remaja yang berakhlak. Sekali lagi kami mohon maaf apabila dalam tutur kata dari ucapan kami yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf, itu karena kebodohan kami. Terima kasih. Kalau tidak ada yang bisa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mendengarkan. Tapi saya tes nih. Coba saya ingin tahu apa saja sih karakter yang harus dibangun oleh kita menurut Pak Polisi tadi. Silakan. Ya, oke. Apalagi yang tadi disampaikan oleh bapak-bapak di depan ini, ya, Atarwa. Sifat-sifat menjadi sebuah remaja. Ya, gimana? Apa saja yang perlu ini supaya ini kan temanya kita tentang membangun karakter remaja, ya, Pak ya. Nah, coba Malaki. Nah, Malaki. Harus disiplin. Oke. Ada lagi? Cerdas intelektual, cerdas spiritual, dan cerdas emosional. Oke. Yang terakhir, Haura. Jangan suka mengganggu dan menyakiti orang. Oke, ngapain boleh nggak? Iya, ya. Tuh kata Bapak Polisi aja nggak boleh. Nah, Pak, mana yang paling benar dari rumah anak ini? Karena nanti mereka akan dapat door prize dari Pak Salman. Mana Pak? Karena katanya yang ini Aras, Atawa, Malaki, atau terakhir Haura, Pak. Silakan Pak, pilihkan bagi kami satu anak nanti dapat door prize es krim di kantin. Silakan ambil satu, ya. Ya, ini jadi bingung nih, karena semua benar nih. Waduh, rugi bandar kalau semua benar. Silakan Pak, nggak apa-apa Pak. Tadi kan pengertian membangun karakter remaja menurut versi disampaikan ya. Budi Dokter juga. Semua benar itu. Nah. Berarti semua menyimak. Ya. Terima kasih. Iya, tepuk tangan. Berarti pasangan ada 5 ya, 5 SD pasangan. Oke, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak polisi dari Polsek Australia ini bermanfaat buat kalian. Tidak hanya ketika kalian sekolah di Bahtera saja, nanti untuk ke depan, masa depan kalian. Sebenarnya ini agak nyambung ini Pak dengan sekolah kami. Karena sekolah kami itu memang sekolah yang mempunyai tujuan untuk membangun karakter building, Pak. Jadi kayaknya sinergi antara polisi dengan sekolah kami sangat erat sekali ya. Jadi mudah-mudahan ini bukan kerjasama yang terakhir ke depan. Nah, 3 hal itu yang mudah-mudahan kita akan terus bisa bekerja sama dengan beliau-beliau ini. Baik, untuk yang terakhir, mari yang pertama mungkin kita ucapkan terima kasih Pak atas nama sekolah, atas nama institusi maupun Ibu Kepala Sekolah yang kebetulan tidak bisa hadir hari ini. Dan juga nah, mari kita doakan bapak-bapak polisi ini selain bahwa tugas mereka itu sangat mulia dan mengandung nilai ibadah, tapi juga jangan lupa mereka juga sering berhadapan dengan banyak bahaya. Ya Pak ya, bahaya itu bisa kapan saja dan tentu saja resikonya lebih besar bapak-bapak, ibu-ibu polisi ini. Jadi sebelum kita tutup, mari kita doakan mereka dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan seluruh polisi di seluruh Indonesia termasuk yang di Acamani selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu bahagia dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk terakhir kalinya mari kita tutup dengan sama-sama membaca sholawat. Nabi wali sholawat. Terima kasih semuanya. Wa taufiq illa billah. Alaihi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.